Hantu. Halo sobat dari yang tergaring, bagaimana kabarnya? Mas sehat? Semua aktif dan selalu oke? Kalau oke, bagus. Oke, setelah cukup lama tak merangkum film karena rutinitas perkuliahan duniawi, kali ini saya akan merangkum sebuah film horor tahun 1980-an yang tak biasa, atau lebih tepatnya bergenre horor atmosferik, yakni The Fog atau Kabut, disutradarai oleh John Carpenter. Sutradara film yang terkenal telah banyak membuat film yang sukses walaupun dengan budget yang sedikit, namun tetap tak melupakan unsur-unsur penting di dalamnya. Dan film ini sendiri akan menceritakan tentang kengerian akibat sebuah kabut misterius di sebuah dusun kecil yang katanya terkena kutukan. Boleh. Oke lah, oke dah, berbeda tuh lagi. Mari kita masuk ke alur ceritanya. $11:55, almost midnight. Berlatar belakang di sebuah dusun kecil, tepatnya di dekat Teluk Antonio Bay di malam hari, film diawali dengan memperlihatkan beberapa anak kecil yang begadang di dekat api unggun dan tengah mendengarkan sebuah cerita dari seorang pelaut tua. 5 minutes, 21st of April. Karena waktu telah menunjukkan bahwa akan berganti hari memasuki tanggal 21 April, tepatnya 100 tahun berdirinya Dusun Antonio Bay. Pelaut tua tersebut pun lantas menceritakan tentang sebuah urban legend yang konon terjadi juga 100 tahun yang lalu, yakni tentang kisah tragis dari karamnya sebuah kapal di dekat perairan dusun yang disebabkan oleh sebuah kabut misterius. Dan diceritakan bahwa di saat para pelaut tersebut tersesat, secara tiba-tiba mereka pun lantas melihat sebuah cahaya dari dalam kabut tersebut. Dan karena merasa bahwa cahaya tersebut berasal dari mercusuar, mereka pun lantas mengikutinya, yang sebenarnya adalah api unggun, sehingga menyebabkan mereka pun berakhir dengan kapal mereka menabrak sebuah karang hingga hancur berkeping-keping. Dan menurut nenek moyang, secara turun-menurun setelah 100 tahun mereka akan menuntut balas pada siapapun yang sengaja melakukan hal tersebut. Crashed against the rocks. The hull sheared in two. The mast snapped like a twig. Bottom of the sea. Dan ya, inilah The Fog. Setelah itu, adegan pun berpindah ke seorang penyiar radio dan merupakan janda anak satu, yaitu Steve, yang terlihat tengah menyapa para pendengar radio dari mercusuar di malam hari, tepatnya di pukul 12 malam tepat. Dan ia lantas menginformasikan bahwa menurut arah angin akan ada kabut tebal dari arah timur. Namun tak lama, ia pun ditelepon oleh seorang peramal atau pawang cuaca yang mengatakan bahwa kabut datang ternyata dari arah barat dan menuju ke sebuah kapal nelayan yang akan menepi. Dan karena penasaran, mereka bertiga pun langsung memeriksanya dengan satu untuk memeriksa generator. Dan benar saja, di saat dilihat kembali, terdapat sebuah kapal besar misterius dan munculnya beberapa sosok bayangan aneh dengan membawa sebuah kail dari dalam kabut tersebut. Namun tak lama, dan ya, muncul beberapa makhluk misterius yang menghabisi mereka, dimulai dari menusuk hingga mengkail biji, dan akhirnya juga menghabisi orang yang di generator. Namun tak sampai di situ, di waktu yang bersamaan, tepatnya di pusat dusun, secara tiba-tiba lantas terjadi sebuah gempa misterius yang bahkan membuat seisi dusun menjadi trouble dibuatnya, termasuk ke seorang pria parubaya yang bernama Nick yang tengah dalam perjalanan pulang dan tengah memberikan tumpangan ke seorang wanita yang bernama Elizabeth. Dan secara tiba-tiba kaca mobil yang mereka tumpangi pun meledak di tengah jalan. Tak sekali hal serupa pun juga terjadi saat mereka habis melakukan persenaman di rumah Nick, yaitu ada orang yang menggedor-gedor pintu rumahnya di balik kabut. Namun saat dilihat kembali dan jam menunjukkan pukul 1, tak ada siapapun di sana.
Dan di keesokan harinya saat Andi tengah memancing, ia pun lantas melihat seperti sebuah koin di tepi karang dan ia pun lantas mendekatinya. Namun anehnya saat air menyapu koin tersebut berubah menjadi sebuah kayu bertuliskan Dane dan ia pun lantas membawanya pulang dan memperlihatkannya kepada si Steve. Got it, Mom. Wow. Sariawan. Good morning, Andrew. Did you? Di sisi lain, Nick yang tengah mengunjungi dermaga dan menyadari bahwa kapal temannya semalam sampai hari ini belum tiba, lantas bersama dengan Elizabeth pergi ke arah lokasi terakhir kapal tersebut dilaporkan. Yang ternyata di saat dilihat kembali, seluruh awak kapal telah kosong hilang entah kemana. Dan kapal dalam keadaan kering total dengan semua kontrol dan generator dalam keadaan rusak. Hingga sampai di saat mereka masuk ke dalam dek kapal, mereka pun lantas mendapati semua barang-barang di sana telah habis berserakan. Tak sampai di situ, tanpa mereka sadari, pintu lemari pun terbuka sendiri, yang membuat si Elizabeth kaget. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Dan ya, muncul salah satu kapal awak yang Nick maksud, yang di awal film berakhir mengenaskan di dekat generator. Tak hanya itu, setelah dokter memeriksanya, ternyata seluruh organ dalamnya penuh dengan air laut dengan kondisi kulitnya yang mengering. Bak habis 60 ronde dengan janda. He was on the boat. He was below decks. Di sisi lain, adegan pun berpindah ke dua orang wanita dari kelurahan, sebut saja Siti dan Maisaro. Dan mereka yang tengah dalam memperingati 100 tahun berdirinya dusun tersebut, lantas bersama wali kota berniat untuk membuat sebuah pesta perayaan nanti malam. Dan juga mengambil uang rakyat untuk dijadikan suatu patung, lalu meresmikannya. Namun sebelum itu, mereka berdua pun pergi ke sebuah gereja di dalam hutan untuk menemui seorang pastor di sana, yakni Pastor Malone, untuk meminta berkat. Namun, bukannya memberikan apa yang dibutuhkan oleh si Siti dan Maisaro, sang Pastor Malone justru malah mengajak duduk dan membacakan sebuah buku tua yang menurut ia dapatkan saat gempa malam tadi di balik salah satu dindingnya yang jatuh, yang ternyata merupakan catatan harian dari seorang pastor yang juga merupakan kakeknya sendiri tentang kejadian 100 tahun yang lalu yang mirip seperti urban legend yang beredar saat dusun Antonio Bay awal berdiri, yakni tentang seorang pelaut kaya yang bernama Black dan anak buahnya yang memiliki suatu penyakit misterius yang mengerikan. Dan karena para warga takut akan penyakit tersebut, kakeknya bersama 5 orang warga yang lain pun berencana untuk menghabisi si Black dengan cara menipunya dengan menggunakan api unggun dari dalam kabut. Dan akhirnya dapat membuat si Black beserta anak buahnya tewas dan mereka dapat mengambil hartanya. April 21st, the deed is done. Blake followed our false fire on shore. Ship broke apart on the rocks off Spivey Point. By an unearthly fog that rolled in as if heaven sent. I couldn't read any further. Kembali ke Steve yang kini berangkat ke mercusuar untuk memulai siaran radio dan ia lantas membawa kayu tersebut dan meletakkannya di tumpukan kaset musik. Namun tak disangka ternyata secara tiba-tiba kayu tersebut pun lantas mengeluarkan air dan merambat ke alat penyiar dan mengeluarkan sebuah kalimat misterius. Tak hanya itu, alat penyiar pun juga meledak dan anehnya tulisan di kayu tersebut pun juga ikut berganti menjadi 6 harus mati. Dan oleh sebab itu, karena merasa bahwa semua hal yang telah terjadi barusan ada kaitannya dengan berbagai hal aneh yang terjadi, seperti awak kapal yang meninggal secara misterius tersebut dan tak dibiarkannya musik koplo dangdut, Steve pun menelpon Andi untuk stay at home bersama dengan tetangganya, yang bersamaan saat waktu malam telah tiba dan perayaan akan segera dimulai. Benar saja, Steve yang teleponan bersama dengan si pawang lantas melihat kabut tersebut yang anehnya bersinar daripada kabut pada umumnya, dan kini mengarah ke dusun, juga terus masuk ke tempat kediaman si pawang, dan secara tiba-tiba ada yang mengetuk pintu si pawang. Seriously. Dan ya,
saja sosok tersebut menghabisi si pawang, dan oleh sebab itu Steve pun lantas membuat pengumuman darurat untuk menelpon si Sheriff. Namun saat tersambung, kabut tersebut memutus sebuah kabel dan masuk ke pembangkit listrik, merusak generator yang membuat si dusun lampu mati. Dan karena kabut mulai mendekat ke rumahnya, Steve pun menyuruh Andy untuk keluar bersama tetangga. Namun tetangganya justru menjadi korban yang kelima. Beruntung Andy pun sempat diselamatkan oleh si Nick, yang lagi-lagi terjadi hal yang di luar nalar. Mau kemana? Si Steve yang masih berada di mercusuar lantas menuntun si Nick lewat siarannya, termasuk ke CCTV, untuk pergi ke sebuah gereja tempat si Pastor Malone, karena kabut telah menutup seluruh dusun dan tengah mengejar mereka. Namun tak sampai di situ, kabut juga menuju ke arahnya dan ia lantas menyalakan kompresor dan menutup pintu. Tapi tiba-tiba makhluk tersebut mulai menerobos masuk dan Steve lantas kabur ke atap. Dan benar saja, di saat itu juga terungkap sosok dari makhluk misterius tersebut. Saya rindu kamu. Namun tak sampai di situ, hal serupa pun juga terjadi pada Nick dan kawan-kawan, yakni mereka mulai menerobos masuk hingga sampai di saat mereka menemukan sebuah kalimat bahwa harta Blake harus dikembalikan dan satu orang lagi harus mati. Mereka pun mulai membongkar dinding dan akhirnya menemukan harta si Blake, yakni emas yang telah dilebur menjadi tanda salib, dan si Malone lantas menyerahkan dirinya. Dan benar saja, muncul sinar dari benda tersebut yang membuat si Malone gelagapan. Tak terkecuali arwah si Blake. Beruntung si Malone ditarik oleh si Nick dan Blake beserta anak buahnya hingga kabutnya lenyap tak tersisa. Dan setelah semuanya telah berakhir, mereka pun dapat kembali tidur dengan tenang. Termasuk si Malone yang terheran-heran karena ia tak dihabisi. Dan ya, film pun selesai. Lumayan untuk segi keseluruhan filmnya, karena John Carpenter dapat membuat penonton seolah-olah takut akan adanya kabut tersebut. Dan itu bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi di dalam pembuatannya John hanya menggunakan efek-efek sederhana dan hanya mengandalkan kekuatan musik. Dan menurut saya film ini cukup worth it saat Anda tonton di sekitar laut. Dan untuk pesannya, jangan mengambil hak orang lain, karena itu bisa berdampak pada orang selain kita. Sekian, saya undur diri. Terima kasih. Perjalanan jalan-jalan, ku berjalan-jalan, jalan di jalanan. Ku kira kita asam dan garam, main kit tumbuh-tumbuh belanga. Kisah yang tak seindah itu. Punten, Mamang.